Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita petunjuk dan kita tidak akan mendapat tunjuk tanpa hidayah darinya. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan seluruh sahabat beliau. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di era digital ini, di mana teknologi berkembang pesat, kita sering menyaksikan kemerosotan moral dan akhlak di tengah masyarakat. Banyak orang yang pandai secara akademis, tetapi kekurangan memiliki kepribadian yang baik. Padahal Islam sejak awal menjadikan akhlak sebagai pilar utama dalam membentuk peradaban manusia. Rasulullah SAW bersabda, Innama bu'istu li utamima makarimil akhlak. Sungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Yang artinya akhlak bukan pelengkap tetapi inti dari dakwah Rasulullah. Mari kita pahami makna istilah yang sering kita dengar. Akhlak yaitu perilaku yang lahir dari hati dan membentuk kebiasaan, adab, tata krama atau etiket dalam bersikap terhadap Allah, Rasulnya, orang tua, guru, dan sesama. Etika, norma sosial yang diterima masyarakat, misalnya menghormati hak orang lain. Karakter, yaitu cerminan kepribadian sejati yang teruji dalam berbagai keadaan. Allah berfirman, akhlak Nabi sebagai teladan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqil azim, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Rasulullah SAW tidak hanya mengajarkan tetapi juga menampilkan akhlak yang terbaik dalam kehidupan sehari-hari. Jujur, sabar, rendah hati, memaafkan, menyayangi anak-anak, menghormati orang tua, bahkan memperlakukan musuh dengan baik. Contoh akhlak mulia dalam Islam. Berikut beberapa contoh nilai-nilai akhlak mulia yang perlu kita tanamkan. Yang pertama, as-siddiq, jujur dalam ucapan dan perbuatan. Yang kedua, al-amanah, amanah dalam tanggung jawab. Yang ketiga, as-sabr, sabar dalam menghadapi ujian hidup. At-tawadu, yang keempat, rendah hati dan tidak sombong. Al-haya, yang kelima, rasa malu yang menjaga dari maksiat. Akibat hilangnya akhlak. Tanpa akhlak yang baik, ilmu bisa disalahgunakan. Kekuasaan menjadi penindasan, kekayaan menimbulkan kesombongan, maka krisis moral bisa menghancurkan keluarga, masyarakat, bahkan bangsa. Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa akhlak ibarat api tanpa cahaya. Ia membakar tanpa memberi manfaat. Pentingnya pendidikan karakter. Islam menekankan bahwa pembentukan karakter dimulai dari rumah, kemudian dikuatkan di sekolah dan masyarakat. Orang tua harus menjadi teladan, bukan sekadar menyuruh. Guru harus mendidik dengan cinta dan keteladanan, bukan hanya mengajar teori. Karakter tidak dibentuk dalam satu malam, tapi dibangun setiap hari dengan konsistensi dan keteladanan. Bagaimana membangun akhlak yang mulia? Meneladani Rasulullah SAW sebagai suri teladan utama. Yang kedua, belajar dari Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, berteman dengan orang-orang soleh. Yang keempat,
berdoa kepada Allah agar diberi hati yang lembut dan bersih. Tanpa akhlak yang baik, ilmu bisa disalahgunakan. Kekuasaan menjadi penindasan, kekayaan menimbulkan kesombongan, maka krisis moral bisa menghancurkan keluarga, masyarakat, bahkan bangsa. Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa akhlak ibarat api tanpa cahaya. Ia membakar tanpa memberi manfaat. Pentingnya pendidikan karakter. Islam menekankan bahwa pembentukan karakter dimulai dari rumah, kemudian dikuatkan di sekolah dan masyarakat. Orang tua harus menjadi teladan, bukan sekedar menyuruh. Guru harus mendidik dengan cinta dan keteladanan, bukan hanya mengajar teori. Karakter tidak dibentuk dalam satu malam, tetapi dibangun setiap hari dengan konsistensi dan keteladanan. Bagaimana membangun akhlak yang mulia? Meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan utama. Yang kedua, belajar dari Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, berteman dengan orang-orang soleh. Yang keempat, berdoa kepada Allah agar diberi hati yang lembut dan bersih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa, Allahumma hdini li ahsanil akhlak. Ya Allah, tunjukilah aku kepada akhlak yang terbaik. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita jadikan akhlak sebagai prioritas dalam hidup. Ilmu penting, ibadah juga wajib, tapi tanpa akhlak semuanya bisa kehilangan nilai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khiyarukum ahsanukum akhlaqan." Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik, hadis riwayat Ahmad. Semoga kita termasuk dalam golongan tersebut. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.